Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya rasa syukur kepada Allah kita persembahkan atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita min ibadihi syakur, di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui dan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada minggu lalu di Masjid At-Tahirin kita telah menjelaskan salah satu sifat akhlak kepribadian yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat iffah atau afaf. Sifat apa? Iffah atau afaf, di mana orangnya disebut dengan afif atau afifah. Dalam doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghin. Apa itu? Sifat kesabaran seseorang untuk menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya, dengan tidak meminta-minta, dengan tidak memakan harta yang haram. Ya. Kesabaran itu, kekuatan itu karena ada sifat yang disebut dengan iffah. Dia enggak minta, enggak memohon-mohon sama manusia, ya. Tidak juga tamak apa yang di tangan manusia dan sebagainya. Itu adalah salah satu sifat yang sangat mulia yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kembali kita akan mendapatkan keterangan seputar kemuliaan sifat amanah dan sifat menepati janji. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Syaraful amanati wal wafa'i bil wa'di. Kemuliaan sifat akhlak amanah dan menunaikan janji. Yang pertama, annahu madmunun lahul jannah, bahwasanya orang yang amanah, yang suka menepati janji, itu dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, idmanu li sittan, jamin aku 6 perkara, adman lakumul jannah, maka akan kujamin untuk kalian surga. Kata Nabi, jaminkan untukku 6 perkara, niscayakan kujaminkan untuk kalian surga. Apa dia ya Rasulullah? Usduqu idza haddatstum, jujur kalau ngomong, jujur kalau berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikan janji, tepati janji kalau sudah janji. Wa addu idza tumintum, dan tunaikan jika telah mendapatkan amanah. Disebutkan dalam kitab ini 3, tapi yang beliau sisakan hadisnya di antara kelengkapannya adalah wahfadhu furujakum, jaga kemaluan-kemaluan kalian, wa ghuddu absarakum, dan jaga pandangan kalian,
wa kuffu aydiyakum, dan tahan tangan-tangan kalian untuk berbuat zalim kepada orang. Tapi yang ingin kami garis bawahi dari hadis Nabi, Nabi berkata, jaminkan untuk saya 6 perkara. Artinya jaga betul 6 hal ini. Jika kalian mampu menjaganya, aku akan jamin untuk kalian surga. Dan kalau Nabi sudah jamin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, wong yang tidak pernah bohong, yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang yang menjaga 6 hal ini yang disebutkan diantaranya adalah kalau berbicara yang jujur, kalau sudah janji menepati, kalau diberi amanah maka menunaikan. Ya, kalau sudah janjian sama orang itu ya ditunaikan. Kalau pada waktunya tidak bisa, ada uzur yang memang betul-betul tidak bisa, beritahu, minta maaf. Jangan diam-diam baik. Wong lah nunggu misalnya janjian besok kita ketemu di mana, di Taman Benteng misalnya, jam berapa? Jam 6. Sudah janji dia, ditunggunya jam 6 tidak datang, jam 7 tidak datang, jam 11 ngejut tahu, mohon maaf ya aku tadi tidak pacak hadir. Nah, jam 11 wong lah nunggu dari jam 6. Yang semacam ini bukan akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diberikan amanah, menunaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ini Pak, saking amanahnya beliau, sampai-sampai beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nabi diusir dari Mekah. Diusir itu bukan diusir biasa Pak, suruh pindah sama keluarga-keluarganya, sama sahabat-sahabatnya. Diusir dari Mekah, pindahnya ke Madinah. Tapi apa kata Nabi? Sebelum beliau berangkat, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali, itu di rumah banyak titipan wong sini. Wong siapa wong sini itu? Wong yang ngusir Nabi, wong musyrikin Quraisy, Kaget kalau ada waktu balik ke itu titipan-titipan dikembalikan semua, amanah itu dikembalikan. Bayangkan Pak, kalau saya di posisi Nabi, tak bawa pergi ke Madinah barang-barang itu. Tapi saking amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini hidup di zaman banyak janji tapi banyak diingkari. Kita hidup di zaman orang yang diberikan amanah tapi tidak menunaikan amanah. Terutama dalam kontestasi politik, yang caleg, yang cabub, cagup, macam-macam. Uang pada minta amanah, minta diberikan amanah, padahal amanah itu beratnya luar biasa. Tapi saat diberikan amanah, ya mohon maaf dengan segala hormat, berapa banyak dulu sebelum terpilih lembut niat, baik datang muji-muji rakyat, demi rakyat, demi bangsa. Ayolah, kalimat itulah sering nian dengarnya. Begitu jadi tidak kata apa-apa, sampah baik tidak terurus di kota kita tercinta ini. Betul apa salah Pak? Iya. Di mana-mana kalau berjalan di Palembang nih, sampah di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Aku enggak masuk terlalu dalam, kaget panjang urusannya. Kemudian yang juga menunjukkan kemuliaan sifat amanah, adanya ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengkhianati amanah dan tidak menunaikan janji. Kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah baginya. Dan ini mendapatkan suatu amanah atau ingin berjanji sama orang. Kalau ingin berjanji misalnya,
Jangan biasakan janji kalau tidak bisa. Katakan saja insya Allah. Insya Allah. Dan beritahukan secepatnya kalau ada sesuatu yang memang mungkin menghalangi dia tidak bisa menunaikan janjinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan besok pasti aku akan begini, tapi katakanlah insya Allah. Katakanlah insya Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala salata lahu wala zakata lahu. Tidak ada salat baginya, tidak ada zakat baginya. Orang yang tidak memiliki amanah. Contohnya mak mano Ustaz, misalnya diberikan amanah yang ya pejabat misalnya diberikan amanah untuk mengurus anggaran, untuk mengurus dana. Iya, dibuatkan sama dia ininya, apa namanya itu, kebijakannya dialamatkan kepada fakir miskin. Kebijakannya itu 100 juta misalnya, 100 miliar, yang sampai ke orang miskin cuma 10 miliar, 90-nya kemana? Seperti yang beberapa waktu yang lalu agak ribut terkait dana stunting, pemerintah menggelontorkan sekian miliar dana untuk mengurangi kemungkinan gizi buruk bagi rakyat Indonesia. Dikirim ke provinsi, misalnya provinsi A misalnya dikasih 100 miliar untuk membagi-bagikan susu gratis, makanan gratis, gizi gratis kepada orang-orang miskin. 100 miliar. Begitu diterima rapat pertama, itu 100 miliar udah kepake itu untuk rapat pertama. Kaget rapat kedua, buat bentuk panitia. Kaget bentuk panitia kedua, panitia ketiga, kaget evaluasi, studi banding. Habis dana itu untuk studi banding, untuk rapat, untuk perjalanan dinas, macam-macam. Sisa tinggal 20 miliar. Itulah yang dibagi-bagikan. 80 miliarnya kemana? Tadi rapat 1, rapat 2, rapat 3, rapat 4, rapat 5, rapat 6. Itu orang-orang yang tidak amanah, ya. Dan ini yang kita tidak mau dari calon-calon pemimpin kita, ya, calon-calon wakil-wakil kita. Dan itu tidak sepenuhnya disalahkan kepada mereka. Kita sebagai warga ini juga kadang tidak amanah dengan hak pilih suaranya sendiri. Masih bisa disogok dengan sembako, masih bisa disogok dengan baju, kaos, masih bisa disogok dengan hal-hal amplop. Mana harga diri kita itu? Dinjuk sembako cuma berapa, pacak dijual suaranya. Ya. Ini juga akhirnya kita diberikan sama Allah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tidak amanah, yang tidak bisa ya mewakili suara rakyat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Munafik yang dimaksud di sini munafik amali. Bapak Ibu, munafik itu ada 2. Yang pertama namanya munafik aqadi, munafik secara akidah. Orang ini kafir. Siapa mereka? Orang yang menampakkan Islam tapi batinnya kafir. Ya. Dan ini agak ngeri kita nak nyampaikannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di luarnya terlihat muslim, rupanya batinnya tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak tahu mengenau. Ya, kalau kita berjumpa dengan orang semacam ini, kita akan anggap dia sebagai muslim. Tapi yang ingin dimaksud dalam hadis ini adalah munafik yang kedua, munafik yang bukan kafir. Dia muslim,
tidak keluar dari Islam, tapi dia punya sifat munafik, namanya munafik amali. Secara akidahnya muslim, tapi amalannya amalan orang munafik. Apa dia ciri-cirinya? Ada 3. Idza haddasa kadzab, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khan, dan jika diberikan amanah mengkhianati. Mengkhianati. Dan itu banyak ya di YouTube atau di video-video itu kita lihat ada semacam sosial eksperimen, semacam apa, dia tes bayi amanah ndak uang, dia nitip ke tasnya dengan alasan aku nak ke kamar mandi denget, tapi ada video yang mantau, tahu-tahu begitu uang itu masuk kamar mandi dia buka tasnya. Ini orang amanah ndak semacam ini? Ndak amanah, ya, tidak amanah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas Nabi berkata, salasun, 3 orang, salah 3 hal, man kunna fihi, jika ada pada seseorang, ada 3 hal, jika 3-3-nya ini ada pada seseorang, fahuwa munafik, maka orang ini adalah munafik. Wa in sama wa in shalla wa in sama wa shalla wa hajja wa i'tamar, walaupun orang ini salat, walaupun orang ini puasa, walaupun orang ini naik haji, walaupun orang ini menunaikan umrah, tapi jika 3 ini ada pada dirinya, dia munafik walaupun sholat. Siapa beliau yang 3 itu ya Rasulullah? Jika ada pada seseorang, kalau ngomong bohong, kalau janji nggak nepatin, kalau dikasih amanah berkhianat. Berkhianat. Termasuk para koruptor. Itu para pengkhianat bangsa. Para pengkhianat bangsa. Kita tidak perlu alus-alus untuk mereka. Mereka berkhianat. Orang yang dikasih dana desa misalnya, biasanya digelontorkan dari pusat 1 miliar, sudah ditilep dari awal 10%, 10 jutanya, 100 jutanya sudah masuk kantong kepala desa. Banyak. Bansos, bantuan sosial yang kami ceritakan pada minggu lalu, dana Covid, si kok uang yang tidak mampu dapat 600.000, tapi sampai ke tangan orangnya cuma dapat 350, 400. Banyak pengkhianat. Jadi pengkhianat dari pengkhianat dari pengkhianat dari pengkhianat baru sampai orang miskin. Kalau dulu guru kami di SD nunjuk tahu, dana di Indonesia itu bagaikan air yang mengalir melalui lubang-lubang bambu yang dilubangi. Pasti ada yang nyangkut itu ya, sampai ujung. Dari sini 1 liter sampai sana tinggal 1/4 liter, Pak. Nyangkut galau di setiap, mulai dari pimpinan, kayak kepala dinas, kayak kepala bagian, kayak kepala bidang, kayak camatnya, kayak lurahnya, kayak kepala desa, sampai RT-nya, sisa tinggal. Tapi enggak semua, tapi banyak di negeri tercinta ini. Mohon maaf, saya sampaikan dalam forum, semoga didengar oleh orang imigrasi. Mau buat paspor itu, Pak, mau buat paspor, kita mau umroh, mau haji, itu syaratnya harus nyetor KTP, kemudian ada KK, terus ada ijazah, terus ada akte. Uang umur udah 70 tahun nih, nak berangkat umroh, di mana dia nyimpen akte? Uang lama. Kenapa nggak cukup dengan KTP saja? Toh KTP itu sudah mewakili data kita yang sudah direkam, sudah digitalisasi galau-galaunya. Masih butuh akte, butuh KK, butuh apa lah? Buat loka. Uang kan akhirnya nggak bisa mendatangkan aktenya karena orang lama, nggak punya ijazah, orang nggak sekolah. Akhirnya apa? Nggak memenuhi syarat. Tapi masuk amplop dari sebelah kiri, laju. Betul itu, dan kami alami itu.
dan kami rasakan. Buat paspor itu 350, tapi gara-gara syarat semacam ini jadi 700. Itu orang-orang yang tidak amanah. Dan semoga kepala imigrasi di pusat sana bisa mengedarkan itu edaran. Buat paspor cukup KTP, itu sudah jelas. Dia orang Indonesia, nomornya nggak mungkin tertukar. Toh sekarang kalau sudah diketik nomornya, muncul se-Indonesia itu. Nggak mungkin tertukar. Ngapa lagi harus ada kaktenya, ngapa harus ada kakaknya, harus ada ijazahnya. Semua adalah gawinya wong yang tidak amanah. Dipersulit. Ya. Dipersulit. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang berikutnya, idza jama'allahul awwalin, jika Allah kumpulkan generasi yang pertama, wal akhirin yaumal qiyamah, seluruh manusia, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, akan diangkat untuk setiap orang yang mendustai janjinya, nanti dikasih bendera. Di benderanya itu ada tulisan hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, inilah janji yang diingkari si fulan bin fulan. Jadi ada namanya itu orang-orang yang suka mengingkarkan janji. Ya, bahkan di Indonesia ini katanya lebih parah lagi. Sudah nggak takut lagi, sumpah itu pakai Quran pak ditaruh kepalanya. Iya, pejabat-pejabat kita kan disumpahnya nggak tanggung-tanggung, pakai Quran. Demi Allah, demi apa dia, macam-macam. Tapi akhirnya tetap mengkhianati. Tapi tidak semua, tapi banyak. Sekali lagi, semoga di tahun depan negeri kita yang tercinta ini, Allah anugerahkan pemimpin yang amanah, betul-betul pemimpin yang bisa membawa keberkahan untuk hidup kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ini tanda cinta kita. Ibu, bapak, jangan remehkan doa kita. Nabi berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita nggak punya partai, Pak. Mau ngomong apa? Nggak punya duit yang banyak sampai harus menentukan siapa calon pemimpin kita. Tapi kita punya satu senjata yang luar biasa yang Allah berikan pada setiap orang mukmin. Apa itu? Doa. Dan jangan pernah remehkan kekuatan doa. Maksud saya apa? Bapak Ibu, sisipkanlah dalam doa Bapak Ibu itu doa, minta sama Allah, ya Allah berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mensejahterakan kami dunia akhirat, membawa keberkahan buat bangsa ini. Imam Ahmad dikatakan, andaikan Allah hanya memberikan aku satu doa yang mustajab. Ini, jikalau saya ini hanya diberikan satu doa yang mustajab, niscaya yang satu itu aku gunakan untuk meminta pemimpin yang adil. Karena dengan adanya pemimpin yang adil, keberkahan ini akan dirasakan seluruh masyarakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat amanah dan menunaikan janji. Ya, jangan mudah berjanji jika kita menduga tidak mampu melakukannya. Ya, kemudian kalau kita diberikan amanah kita tunaikan, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini hanya itu materi yang bisa kita sampaikan karena beliau mencukupkan dengan beberapa hadis saja. Sekali lagi, di 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi, akan memilih caleg kita, memilih perwakilan kita, memilih. Hati-hati, jangan menerima sembako, haram hukumnya menerima sembako, karena itu sogokan. Ya, haram hukumnya menerima amplop. Jaga harga diri kita sebagai manusia, jangan sampai dijual dengan harga-harga murah. Nanti mereka yang sudah ngasih-ngasih amplop itu, ngasih sembako itu, pasti akan minta balik modal.
Tahu paham balik modal Bapak Ibu balik modal. Nak jadi DPR di pusat minimal 25 miliar. Padahal gaji mereka selama 5 tahun tidak akan sampai 25 miliar. Lalu dari mana mereka? Biasanya caranya nih Bapak Ibu yang saya tahu dan saya ikuti, gubernur buat anggaran kinerja, rancangan kerja dalam 1 tahun ke depan, nak buat jalan, buat rumah sakit, macam-macam, butuh dana misalnya 500 miliar. Ini kan harus disampaikan kepada DPR biar disetujui. DPR mempersulit. Nah, biar dipermudah gimana itu? Masukkan amplop masing-masing buat orang yang akan memberikan pengesahan. Dan begitu permainannya Bapak Ibu. Di mana-mana itu, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Dari situlah mereka ngambil duit. Tidak semua, tapi banyak. Kalau semua kaget, aku dituntut uang. Ya. Dan itu hampir merata di mana-mana. Bupati-bupati, wali kota itu rata-rata 10 sampai 15 bahkan 20% dari setiap proyek. Haram itu. Buat jalan lintas atau buat jalan apa berapa? 5 kilo berapa dananya? Misalnya 50 miliar. Itu 10%-nya berarti 2,5 miliar. Sudah pasti masuk kantong pemimpin daerah itu. Pasti itu. Ada yang bayar di muka, ada yang bayarnya di ujung. Yang ketangkep-tangkep itulah gawainya, Bu. Sedikit nih yang tidak melakukan itu. Dan ini rahasia umum. Dan itulah pemimpin-pemimpin kita. Siapa yang salah? Mereka, enggak sepenuhnya. Kita juga yang milih mereka. Ya. Makanya gunakan doa yang mustajab itu. Semoga Allah kasih betul-betul, terutama negeri kita Indonesia, kota kita Palembang, Darussalam, semoga ke depan betul-betul mendapatkan pemimpin yang menjadi contoh uswah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Dari tadi saya mensoroti pejabat ya. Kita lupa menyoroti diri kita sendiri. Anak-anak yang ada di rumah kita itu juga amanah. Amanah dari Allah. Yang gak pernah ngajarin ngaji sama anaknya, gak pernah mengingatkan anaknya sholat, itu juga termasuk orang-orang yang tidak amanah. Orang tua mohon maaf yang mencarikan makan nafkah dengan harta yang haram, dari judi, dari macam-macam yang haram, itu juga termasuk orang-orang yang tidak amanah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang main tangan dengan istrinya, mukul, itu juga orang-orang yang enggak amanah. Ya. Yang main tangan, bukankah dia ketika nikah pakai sigot taklik dibacanya itu? Tidak akan menyakiti macam-macam yang dibacanya. Ya. Jadi kalau suami-suami main tangan dan sebagainya, dan termasuk istri pun demikian, yang tidak menjaga amanah suaminya, menjaga harga diri suaminya, sama. Maka dari itu amanah merupakan sifat yang sangat-sangat penting, bahkan tidak ada amanah menjadi tanda kemunafikan seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.